Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seniman seniwati Republik Indonesia. Yang kami hormati saudara-saudaraku pecinta budaya Indonesia. Yang kami banggakan pada saat ini Bapak Dimas Agus Pelas, penyair Republik Indonesia yang berkiprah di dunia seni sebenarnya sudah sejak lama. Pada saat ini dan pada hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan bagaimana sebagian perjalanan sejarah Dimas Agus Pelas yang bertepatan dengan 24 Agustus 2020 akan kita saksikan karya beliau, antologi puisi Dimas Agus Pelas dengan judul Sketsa Cinta. Saudara-saudara sekalian, 24 Agustus 61 tahun yang lalu lahir seorang bayi tidak begitu putih di kaki Gunung Menoreh, tepatnya di Blabak, Magelang, Jawa Tengah. Kaki Gunung Merapi dan Gunung Sumbing. Dimas Agus Pelas dibesarkan di perbukitan, di persawahan. Dengan demikian dari kecil beliau ini sudah digembleng dengan dunia metafisika, dunia geografis, dan dunia topografi. Maka tidak asing atau bahkan tidak kaget lagi kalau penyair yang satu ini di samping sebagai penyair, tapi sebenarnya beliau adalah tahu hal-hal yang sebagian kita tidak kelihatan. Saudara-saudara sekalian, perjalanan Dimas Agus Pelas cukup panjang. Selesai remaja di Yogyakarta, beliau hijrah di kota Palembang. Tahun 84, beliau beserta teman-temannya, diantaranya Anwar Putra Bayu, Toton, Kokobai, Ajong, Maman Kumbu, Koni Cisema, Karim, dan Raden Edi Kuncoro. Beliau bersama-sama bagaimana merintis dan mengembangkan dunia kesenian dan dunia kepenyairan di kota Palembang. Dan kami bersama-sama setiap hari mencari orang tua angkat di kota Palembang. Kalau hari ini kami minum kopi dan makan malam di rumah Mama Yeni di Kenten, mungkin besok malam kami rombongan akan tidur di belakang IAIN Raden Patah untuk sekedar melepas lelah, karena besok pagi kami harus berjalan dari belakang rumah sakit atau belakang IAIN ke Lemabang, kemudian ke 16. Kami punya sanggar itu di Sanggar Benteng Kuto Besak yang sekarang sudah jadi museum. Itu dulu masih bangunan yang belum tergarap. Untung Dimas Agus Pelas selalu mengingatkan kepada kami-kami bahwa kita harus jujur, kita harus baik, dan kita harus menjaga akhlak. Akhirnya pusaka-pusaka peninggalan-peninggalan termasuk keramik yang tersimpan di museum saat itu, padahal pintunya tidak dikunci, tidak ada yang hilang. Itulah kelebihan salah seorang teman kami, Dimas Agus Pelas. Dan beliau juga termasuk penggebrak dan perintis garapan teater yang konvensional konon di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Beliau menggarap sebuah pertunjukan teater dengan pola
Sampakan dengan pola yang kawan-kawan di Kutha Palembang belum mengenal. Dan kami waktu itu dianggap aneh. Ketika festival teater di Lubuk Linggau, kami rame-rame naik kereta api dari Kertopati ke Lubuk Linggau sepanjang jalan. Kami dianggap orang asing oleh teman-teman teater yang lain. Dan satu gerbong seperti mau perang. Tapi kami siap dengan mental, dengan jiwa besar kami bahwa kita ingin membawa sesuatu yang baru di dalam dunia perteateran di Sumatera Selatan. Akhirnya alhamdulillah Dimas Agus Pelas dan kawan-kawan termasuk saya yang waktu itu nggarap musiknya. Karena memang musiknya digarap dengan musik tradisional atau gaya sampakan. Kita dipercaya dan akhirnya mendapatkan apresiasi yang baik, sesuatu yang baru di dalam dunia teater di Palembang. Kawan-kawan akhirnya termasuk Asril, Maman Kombo yang sekarang sudah di Bengkulu mengapresiasi. Mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Kami tahun 84 sudah masuk televisi, sudah di depan kamera bersama Mas Dimas Agus Pelas karena beliau sutradara. Waktu itu honornya 42.000 dibagi 7 karena sutradara maka bagiannya paling banyak. Artinya beliau bersama kawan-kawan seniman-seniman di Palembang juga sudah mempengaruhi bagaimana perkembangan di dunia perteateran di Palembang. Dan kami menjadi saksi karena di dalam salah satu cerita kami saya pernah berperan menjadi direktur atau saudagar yang perjalanannya itu Palembang Singapura dengan kawan-kawan. Saya masih ingat. Sutradaranya adalah Dimas Agus Pelas. Kita beri aplaus yang sangat meriah untuk Dimas Agus Pelas. Saudara-saudaraku yang tercinta, pada hari ini seyogianya pukul 14 kita bersama-sama akan berdoa dan mengajak bagaimana memperingati kebesaran Dimas Agus Pelas sebagai seorang penyair dan seorang teaterawan. Walaupun 1-2 dekade ini beliau mungkin sudah agak jenuh dengan dunia teater, beliau lebih ke dunia kewartawanan. Tapi itulah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Dan sesuatu yang luar biasa, peristiwa hari ini pun dihadiri oleh wakil dari pemerintah, walaupun yang hadir adalah Ibu RT Perumahan Kejora Indah. Tepuk tangan untuk Ibu RT. Sesuatu yang luar biasa adalah beliau mempunyai istri seorang RT. Dan itu langka. Biasanya penyair itu istrinya kalau tidak guru ya bidan, minimal karyawan kantor gubernur. Tapi ini Bu RT, itulah salah satu yang kita tidak memahami bagaimana dalamnya jiwa dan hatinya Bung Dimas Agus Pelas. Dan saya tahu persis, sampai kami selisihnya hanya 3-4 tahun, beliau 59, saya 63. Tetapi dari perkembangan rambut beliau sudah habis, tapi kami masih ada beberapa warna. Ada warna hitam dan warna merah, dan warna merah pun sekarang sudah mulai pudar karena ada yang berubah menjadi hijau, kuning dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk itu marilah kita bersama-sama mendoakan semoga kawan kita, senior kita, saudara kita Dimas Agus Pelas beserta keluarga tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, tetap menjadi senior kita, tetap menjadi ninik mama tua tenggane bagi kita. Beliau kalau di dalam seloka ada Jambi sebenarnya ibarat pohon, batangnya besar tempat bersandar, rantingnya panjang tempat bergantung, daunnya lebat tempat berteduh, akarnya banyak tempat bersilo. Yang berjalan lebih dulu selangkah, bekato lebih dulu sepatah, pergi tempat bertanya, balik tempat berberita. Tapi kadang-kadang kita nak bertanya, dialah pergi duluan.
Kita sering ke rumah beliau, sering ke kediaman beliau. Kadang-kadang beliau sudah entah kemana. Karena itulah beliau berjuang tanpa harus memberitahu ke kita-kita. Itulah pejuang yang sejati sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, untuk mendoakan ini, kami mohon kepada orang tua kami, Datuk M.G. Aloy, berkenan memimpin pembacaan doa. Semoga acara peluncuran buku antologi puisi Dimas Agus Pelas dan memperingati hari kelahiran beliau 24 Agustus mendapatkan berkah taufik hidayah dan inayahnya. Untuk itu mohon dengan segala hormat pada orang tua kita, Datuk M.G. Aloy, silakan. Mohon izin sini dulu ya. Naik lagi. Pegang baik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kepala Taman Budaya Jambi atas kesempatan dan fasilitas rekan-rekan seniman, senior, junior, juga rekan-rekan kameramen, kemudian Datuk Nasrul yang baru hadir, kami ucapkan selamat datang, terima kasih. Dan tentu saja keluarga besar dari abang kami yang sesungguhnya sudah diurai sedemikian detail. Tapi semua kita tentu sama-sama punya catatan dan angka-angka. Tapi saya tidak punya waktu untuk menyampaikannya karena dimohonkan untuk doa. Tapi setidaknya sepatah dua patah kata saya mohon kepada Bang Haji Dimas, izinkan saya untuk menyampaikan juga ada sedikit unek-unek tentunya. Namun insya Allah ini untuk kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan salam untuk semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Doa yang akan sampaikan mohon izin dengan cara muslim, dan kepada saudara kami tercinta yang lainnya yang non muslim nanti kita dapat melakukan dengan secara kesama dan sebagaimana mestinya. Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, terutama yang Saibul Bait, yaitu Bapak, maaf Bang, baik Bang ya, Bapaknya tadi saya disebut Datu tuh enak juga gitu ya, Datu M.G. Aloy. Terima kasih. Saya M.G. Aloy yang kesempatan ini masuk pada atmosfer kesusastraan, atmosfer sketsa cinta. Ini yang paling menarik nih, atmosfer sketsa cinta. Setidaknya walaupun hanya ditawarkan sketsa, beberapa tahun lalu saya juga dikirim kado antologi gado-gado. Lagi-lagi bahan baku dan harus disandingkan dengan sesuatu. Sketsa pun demikian. Mudah-mudahan akan menjadi rupa yang utuh, tidak hanya sketsa. Namun saya sekali lagi bangga karena masuk pada atmosfer kesastraan tadi. Orang-orang pintar bilang bahwa orang-orang sastra punya kemerdekaan yang luar biasa di alam semesta ini. Dia memiliki kebebasan untuk berimajinasi. Mereka mampu untuk mencari efek sebab dan akibat. Kalau dalam kausalitas hanya sebab akibat, tapi orang-orang sastra lebih lagi menembus daripada efek, daripada akibat itu sendiri. Insya Allah dengan keberadaan sastra dan rekan-rekan sastra, saya juga dapat auranya, insya Allah ingin begitu, punya kemerdekaan yang luar biasa. Dia bisa meluruskan ketika ada sesuatu yang bengkok. Kami pun berharap mudah-mudahan bumi yang kadang bengkok
Kami mohon bantuannya kepada orang-orang sastra yang punya kebebasan untuk meluruskannya. Ada beberapa angka yang juga kita patut renungkan. Yang pertama 75 tahun, yang mana kita renungi, kita syukuri bahwa 75 tahun kita merdeka. Tentu saja patut direnungi karena ada dua sudut pandang, sudah merdeka apa belum. Ada juga para pengamat mengatakan kita baru nyampe di pintu gerbang. Ada juga bahwa kita telah maju. Semuanya adalah proses dari kita semua. Sebahagian besarnya saya serahkan dan mohon bantuannya orang-orang sastra agar kami yang jelata dapat bantuan daripada pemikiran-pemikiran yang tembus batas dari rekan-rekan sastra. Ada juga angka 1 Muharram. Ini pun peristiwa di mana kita akan kembali pada titik dari 1 untuk menuju hari-hari dan angka-angka berikutnya. Tasyakur binikmat, kita diberi kesempatan untuk menuju langkah-langkah yang tentu saja penuh harap. Di sana ditunggu dengan kebahagiaan, dan yang usai mari kita renungkan dan kita evaluasi bila masih banyak juga yang bengkok. Ada 1 angka lagi yang ini juga menarik. Mudah-mudahan ini juga kebesaran untuk rekan-rekan sastrawan RI tadi, Republik Indonesia. Insya Allah perkiraan hari ke-40 hari wafatnya Ayub Rosidi. Beliau adalah juga sastrawan besar yang tentu saja ilmu dan pengetahuannya sekata atau 2 kata mungkin kita pernah baca, dan tentu mungkin pernah kita juga manfaatkan dan maslahatkan. Semoga karya-karya beliau menjadi amal jariah dan beliau berada di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT dengan tempat yang memuliakannya. Terakhir ada angka 24 Agustus adalah hari keramat untuk Dimas Agus Pelas, yang tentu saja angka ini beliau mengatakan adalah angka keramat yang harus dijaga, dipusti-pusti agar angka ini juga menjadi catatan jika sampai di mana hari ini dan sampai kapan angka-angka berikutnya. Tentu saja pada siang hari ini, sore hari ini meluncurkan antologi Sketsa Cinta adalah buah karya terbaik hingga saat ini. Semoga karya, catatan pikirannya, bahasan-bahasannya, harapan-harapannya akan memberikan maslahat sebesar-besarnya kepada kita semua, dan tentu saja akan memberikan keberkahan pertama kepada Om Haji Dimas Agus Pelas beserta keluarganya. Mudah-mudahan hal ini menjadi ibadah untuk kita semua. Kita awali doa dengan membacakan Al-Fatihah. Allahumma bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, kami berhimpun di sini bertengadah mohon kepadamu ya Rabb yang tak henti-henti. Kami bersyukur, kami bersujud, dan kami mohon hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah kami segala dosa dan segala kehilapan kami. Ampunilah kedua orang tua kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami. Semoga mereka yang telah mendahului ditempatkan di tempat yang Engkau muliakan. Bila pun yang ada, mohon diberikan kemuliaan pula untuk mendoakan kami yang muda-muda. Allahumma ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami, iman Islam kami, sempurnakanlah jiwa raga kami, kesehatan kami, lindungilah keluarga kami, keluarga besar kami, keluarga negeri kami. Allahumma ya Allah, apa yang telah kami lakukan, apalah yang telah saudara-saudara kami lakukan, sempurnakanlah karyanya agar menjadi maslahat sebesar-besar manfaat.
Allahumma ya Allah, saudara kami Dimas Agus Pelas hari ini mengingat kehadirannya di bumi ini atasmu ya Allah, atas karuniamu ya Allah. Berikanlah ia kekuatan lahir dan batin, kekuatan pikirnya, kekuatan jiwanya, agar apa yang ia rencanakan, apa yang ia harapkan akan tetap dalam karunia dan ridhomu ya Allah. Allahumma ij'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnah, ta'iatan hafidhatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi ataika wa tarda wa qadaika wa tashakka hussatika wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabb, hafalkanlah kepada pikiran kami, kepada batin kami hal-hal yang baik dan benar. Arahkan kami atas perintahmu ya Rabb. Berikan kami kesempatan untuk memberi kepada sesama kami ya Rabb. Berikanlah kekuatan jiwa kami ya Rabb. Cerdaskanlah pikiran kami, cerdaskanlah otak dan batin kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Rabb, mudahkanlah kami dalam segala urusan. Mudahkanlah kami dalam segala urusan. Mudahkanlah kami ya Rabb dalam segala urusan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato MG Aloy. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, selanjutnya marilah kita tata jiwa, batin dan rasa kita sembari mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga seluruh urap saraf dan nadi panca indera kita kembali normal seperti semula, kembali ke titik nol sehingga kita menjadi jiwa yang bersih, batin yang tajam. Untuk itu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran nanti akan disampaikan oleh adik Mizyah, kemudian Sari Tilawah akan disampaikan oleh adik kita Vira. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu 'ala kulli affakin asim, yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan, dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik kita Miziah dan adik kita Fira. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ada pesan di sana bahwa untuk menjadi penyair itu memang berat. Paling berat pekerjaan itu adalah penyair sebenarnya. Karena cobaan tulisan jiwa dan batinnya seharusnya selaras dengan pemikiran-pemikirannya. Maka Dimas Agus Pelas untuk menyeimbangkan dunia kepenyairan di dalam jiwanya. Maka kalau suatu saat kita bertemu jam 3 pagi di Masjid Kejora Indah, kadang-kadang di Masjid Nurdin, itulah adalah salah satu bagaimana saudara kita Dimas Agus Pelas menyeimbangkan. Karena beratnya tanggung jawab sebagai penyair itu sangat berat sebenarnya. Baik saudara-saudaraku yang berbahagia, Ninik Mama Tua Tenggane yang kami muliakan. Selanjutnya marilah kita dengarkan Sekapur Sirih, Kepala UPT di Taman Budaya Jambi, yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Didin Sirot SSN. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, di siang hari ini, di tempat yang berbahagia ini, kita masih diberikan kekuatan, berikan kesehatan, dan berikan kemampuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu peluncuran antologi puisi karya Dimas Agus Pelas dengan tema Sketsa Cinta. Yang saya hormati Sohibul Bait Bu Dimas Agus Pelas beserta keluarga yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, para seniman budayawan, ada Mbak Irin ini yang senantiasa hadir, alhamdulillah sehat Mbak ya. Kemudian ada Mang Aloy, kemudian ada musik juga Bang Jul, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para penyair, dan adik-adik kita yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan puji syukur alhamdulillah dan selamat kepada Bung Dimas Agus Pelas yang pada hari ini menjadi titik penantian dan penanda bagi kita semua sebetulnya, bukan hanya untuk beliau sendiri, bahwa kita diingatkan kembali perjalanan beliau yang mencapai titik 61 ini, mengingatkan kepada kita dimulai semuanya adalah dengan kata cinta. Perbuatan cinta itu yang mengawali semuanya, dan kita berkumpul pun di sini atas nama cinta pada beliau, barangkali cinta untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan semua. Dan sketsa cinta ini juga
mudah-mudahan juga karena tahun-tahun kebelakang barangkali kita sudah sepi Mbak Irin ya, sepi untuk peluncuran antologi, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kepada kawan-kawan yang lain tentang dunia kepenyairan yang ada di Jambi. Memang karena sifatnya individu tidak begitu ramai, tapi kalau di grup Taman Puisi itu bergerak ramai Amang, ramai kawan-kawan di situ. Dan kita juga bisa melihat pergerakan kawan kita misalkan di Merangin, Asro Al-Murtawi, kemudian juga Alejandra yang ikut juga di dalam festival baca puisi gitu ya, tingkat nasional. Itu kita bisa jajaki. Dan alhamdulillah barangkali juga saya tadi memberikan tanda kepada para penyair dan khususnya juga para pemula nanti. Insya Allah tahun depan kita laksanakan ada lomba tulis puisi. Barangkali juga ini mudah-mudahan sama dengan kemarin kita lomba penulisan naskah drama yang juga sedang digarap oleh Mang Aloy untuk menjadi antologi atau menjadi kumpulan naskah-naskah drama kawan-kawan Jambi. Dan ini mungkin yang tahun depan insya Allah tadi saya sudah merancang untuk diadakan lomba cipta puisi yang mudah-mudahan juga nanti hasilnya bisa kita kumpulkan menjadi sebuah antologi puisi dari kawan-kawan kita. Dan ini juga saya tadi katakan bahwa ini mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan saya yakin ini akan bisa menginspirasi kepada kawan-kawan penyair lagi. Dan sampai saat ini pun saya menulis puisi juga dari tahun 1980-an. Sejak saya SMA saya juga menulis puisi. Sampai saat ini alhamdulillah nggak punya antologi gitu ya. Nggak punya antologi. Cuma raja kawan-kawan saja yang sedang bermimpi bahwa kita akan buat antologi. Mudah-mudahan juga ini akan menginspirasi kita semua perjalanan, karena di situ kita bisa melihat siapa Dimas Agus Pialas ya, dari puisi-puisi yang beliau ciptakan. Saya juga bisa membaca siapa Mbak Irin itu lewat karya-karya puisinya. Baik, barangkali juga Taman Budaya juga alhamdulillah bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para seniman dan budayawan yang ada khususnya di Kota Jambi. Karena saya pun dalam setiap melakukan workshop di beberapa kabupaten kota, saya menyarankan pada kawan-kawan, silakan, Taman Budaya ini bukan punya kota, Taman Budaya ini punya provinsi. Jadi semua punya hak untuk kawan-kawan seniman di Provinsi Jambi ini punya hak untuk menggunakan Taman Budaya ini. Cuma barangkali juga tetap karena ini juga adalah gedung pemerintahan, juga harus kita rawat, kita jaga, baik keamanannya, kebersihannya, itu juga bagian dari yang harus kita rawat, kita jaga. Pernah juga Bung Asro juga menginginkan untuk bisa ada launching di Taman Budaya. Saya silakan jadwalnya kapan dijadwalkan, jangan sampai juga bertumburan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun. Dan insya Allah ke depan juga ini ada beberapa kegiatan yang memang harus cepat, walaupun memang dalam situasi pandemi COVID-19 ini juga kita tetap adakan festival teater monolog, juga kita adakan laksanakan pentas teater se-Sumatera, tapi barangkali itu akan kita menjadi pentas teater Provinsi Jambi, karena barangkali kita tidak bisa mengundang kawan-kawan dari Aceh sampai ke Lampung. Kemudian juga tetap Palam Jambe, pameran juga akan kita laksanakan, dan kita juga banyak menggunakan daring atau luring kegiatan-kegiatan yang memang kita punya channel TBJ official. Bisa dilihat kegiatan-kegiatan Taman Budaya di situ, mulai di pentas seni Nusantara, kemudian baca puisi yang kemarin Hari Puisi Indonesia, bisa dilihat di channel TBJ official. Bahkan yang kemarin Mang Aloy juga sudah tayang ya aja ya. Yang Mang Aloy tayang, tinggal satu etnis yang belum tayang, yaitu etnis dari India. Baik, sekali lagi
mengucapkan barakallahu fi umrik bagi Bang Dimas. Mudah-mudahan beliau berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan terus berkarya, dan karyanya bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya orang-orang Jambi, umumnya bagi masyarakat Indonesia. Dan ini harus menjadi kekuatan bagi kita Jambi, bahwa kita juga punya seorang penyair yang bernama Dimas Agus Pelas. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Didin Sirot, Kepala UPT di Taman Budaya Provinsi Jambi. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sesuatu akhirnya dianggap lazim ketika ulang tahun harus potong tumpeng. Karena potong tumpeng ini bukan tumpengnya sebenarnya yang jadi masalah, tetapi filosofi, simbol-simbol dari tumpeng itu. Karena dari zaman Kerajaan Majapahit pun sudah ada potong tumpeng, dan itu berkembang dan akhirnya menjadi lazim. Bahkan beberapa kedutaan Indonesia di luar negeri setiap ulang tahun kemerdekaan itu dia tidak motong kue ulang tahun, tapi tetap motong tumpeng. Karena tumpeng adalah identik dengan Indonesia, tumpeng identik dengan Nusantara, dan tumpeng mempunyai makna yang luar biasa. Kita akan lihat di sana, di sebelah kiri saya, itu samar-samar memang fisiknya seperti kue. Kalau didekati sebenarnya itu nasi kuning, betul tidak? Nasi kuning. Cuman karena sudah didesain sedemikian rupa, maka tekstur tumpeng itu tidak mengerucut lagi, tetapi sudah menjadi silinder. Dan di sana ada 2 tingkatan silinder, mempunyai makna bahwa Mas Agus Pelas sebenarnya sedang melingkari jiwa-jiwa kita ini. Dia tidak mengerucut karena dia tidak sendiri. Ada Bu RT, ada tetangga, ada anak-anak, ada keluarga, dan ada kita semua. Maka desain tumpeng pun dibuat melingkar, karena seyogianya melingkar itu adalah menguasai wilayah, di mana secara topografi, geografi, dan filosofi Dimas Agus Pelas sebenarnya ada di mana-mana. Inilah terjemahan bebas dari tumpeng yang sekarang kita hadapi. Dan selanjutnya akan kita saksikan bagaimana prosesi potong tumpeng ulang tahun ke-61 Mas Dimas Agus Pelas. Tentu saja didampingi Ibu RT Kejora Indah. Ini istri beliau. Tapi dulu waktu di Palembang saya tidak pernah ketemu, karena waktu di Palembang bukan ini sebenarnya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Didin Sirot yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan keluarga dalam kaitan dengan peluncuran buku Sketsa Cinta, yang mudah-mudahan buku yang sederhana ini bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi masyarakat Jambi pada umumnya. Sebetulnya lengkap, karena saya sendiri anak 3, tapi karena yang satu di Jogja tidak bisa datang, yang satu lagi di Pondok Pesantren Al Hidayah juga tidak boleh keluar. Jadi kami ini juga bermanfaat bagi kami pada ulang tahun yang ke-61 sudah sepuh. Mudah-mudahan dalam perjalanannya kami juga masih bisa memberikan karya-karya, baik berupa karya-karya puisi maupun karya teater untuk masyarakat Jambi. Untuk itu langsung saja potong ya dia.
seyogianya dipotong. Ya. Tapi kalau melihat dari fisik tumpengnya ini tidak dipotong tapi dibelah. Oh itu. Ya. Itu ya. Ya. Silakan Mas Dimas untuk membelah tumpeng. Itu ternyata ada 3 tingkatan. Gimana ini? Rupa datu, kama datu, dan arupa datu Bapak sekalian. Mempunyai makna bagaimana. Gunung Merapi, Gunung Turgo, Sumbing, dan Merbabu. Silakan pelan-pelan, nggak usah banyak-banyak. Masya Allah. Ya, karena memang Bung Dimas Agus Pelas ini digembleng di Bukit Menoreh, juga di perbukitan antara Gunung Sumbing, Slamet, dan Merapi. Merapi. Lah iya. Bukan Menoreh, salah. Oh, Merapi ya? Ya, Merapi. Merapi. Ya, Menoreh itu daerah Purworejo, Kulon Progo. Pelan-pelan. Ya. Disuapi. Oh, suapi. Pelan-pelan. Usia 61 harus segera mengendalikan emosi dan Yang nyuap siapa nih? Bu yang nyuap. Nih. Nah, tahun kemarin tidak dirayakan. Nggak pernah suap-suapan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah. Mas ya. Silakan dikunyah. Minumnya enggak? Ya Allah. Oh ini. Dikit aja. Minum Nah. ya. Sutradaranya lupa sih minum. Apa? Ya. Putranya sudah ngasih suap ke papanya? Oh, sudah. Ibu RT sudah. Sudah. Ya. Gantian. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Kita senantiasa kesehatan dan barokah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saudara-saudaraku yang berbahagia. Seyogianya memang harus ada minum. Tetapi ini sekali lagi Bung Dimas Agus Pelas di dalam acara ini penuh dengan filosofi dan makna. Kenapa sengaja dia tidak menyiapkan air minum? Karena bagaimanapun juga tetesan air itu tidak harus perlu direfleksikan. Di mana-mana tidak pernah seorang ibu menyusui anaknya cerita dan diviralkan pada orang lain. Karena air sumber kehidupan dan itu ada di mana-mana. Maka Bapak Dimas Agus Pelas pun pada malam hari ini dia tidak mau menyiapkan air putih untuk istri dan anak-anaknya. Karena apa? Anaknya sudah dewasa, sudah waktunya mencari sumber air sendiri. Ya. Itulah walaupun sebenarnya ada sesuatu yang lupa Bapak sekalian. Kita terjebak oleh sutradara. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kenapa kita tidak menyanyikan lagu Happy Birthday to You? Karena makna ini sebenarnya untuk di Indonesia kurang pas bagi penyair ya. Bagi penyair lagu ini kurang pas karena lebih pas bagaimana mengucapkan kata-kata yang lain yang penuh makna dan sangat dalam maknanya daripada sekedar menyanyikan sebuah lagu Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Mas Agus. Boleh tepuk tangan. Artinya biar saya yang happy birthday, yang lain gak usah ikut-ikutan. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan saksikan bagaimana kiprah seorang Dimas Agus Pelas bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, beberapa dekade, mulai dari Blabak sampai ke Palembang hingga hari ini. Tentu saja sudah berjilid-jilid, sudah beratus-ratus judul. Karena beberapa waktu puisinya juga pernah diciptakan di asrama Brimob tempatnya si Karim dulu, di Punti Kayu Palembang, teman kita yang pernah pelatih tari Sanggar Sasana Cipta. Juga di Kenten ada beberapa puisi, saya ingat beliau pernah menciptakan puisi. Di rumah saya juga begitu, pernah menciptakan 1-2 puisi. Bahkan akhirnya sekarang terwujud sebuah antologi puisi sketsa cinta. Karena beliau selalu segala sesuatunya itu dengan dasar cinta. Apapun yang beliau lakukan itu dasarnya adalah cinta.
Untuk itu sangatlah tepat sebuah sketsa cinta sebagai judul antropologi Dimas Agus Pelas. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita saksikan kumpulan puisi sketsa cinta Dimas Agus Pelas. Saya Dimas Agus Pelas. Saya akan menerbitkan sebuah buku sekaligus meluncing pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 14 sampai dengan selesai di Taman Budaya Jambi. Saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa hadir dan mengapresiasi buku tersebut dan sekaligus bisa membacakannya. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Satu penggal puisi karya saya, sembahyangku sembahyang pepohonan, siaga sepanjang siang dan malam hari, zikirku zikir alang-alang, bergoyang sepanjang malam dan siang hari, tahajudku tahajud cacing tanah, khusyuk menggeliat sampai ke dalam dan tak pernah selesai. Sodakohku, sodakoh matahari, memberi tanpa takut kehilangan. Hidupku hidup yang hidup, senantiasa mengharap ridho ilahi. Matiku mati hari, menanti-nanti hidup abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada langit dan bumi. Zikir cinta Dimas Arikami, zikir cinta Dimas Agus Pelas, zikir cinta. Saudara-saudaraku yang berbahagia, penyair Republik Indonesia yang kami cintai, sketsa cinta, antologi puisi Dimas Agus Pelas. Hari ini hasil penjualan buku antologi puisi, nanti juga sebagian akan diserahkan ke Tahfiz Quran Yatim Piatu. Dimas Agus Pelas dengan jiwa yang bersih mempersembahkan antologi puisi juga kepada perpustakaan Taman Budaya Jambi. Untuk itu kami mengundang Kepala Taman Budaya Jambi, Bapak Didit Siraj, untuk menerima antologi puisi Dimas Agus Pelas, sketsa cinta.
saja alit buat Okto Erinani. Okto Erinani itu mantan pacar saya, sekarang jadi istri. Kalau rembulan purnomo sidi yang kita damba itu belum juga singgah di sebalik genteng kaca rumah kita, bukan berarti malam melulu menyuguhkan kegelapan. Barangkali matahari terlalu serakah menguras keringat kita yang kian hari menginjak paham makna duniawi. Kita harus terus mengasah pisau realita di atas landasan iman agar kelantipan wawasan tidak membawa nasib ke jurang coreng-moreng, agar hidup tetap meniti rel sebermula. Dek, seperti kita dulu pernah menggoreskan prasasti agung pernikahan sakral 21 Agustus 1994. Istriku, pacar yang mengalirkan kesetiaan pada bulan-bulan penuh tantangan. Tundalah dulu tangismu sejenak, agar gumpalan air mata itu menjadi karang yang membentengi hati kita. Kalaupun ingin menangis, tunggulah aku datang, agar ada yang mengusap air mata itu. Kalau rembulan purnomo sidi yang kita damba itu masih belum juga singgah di sebalik genting kaca, katakan pada anak-anak, Tuhan tidak pernah tidur sekejap pun. Istriku, hidup ini sekedar mampir ngombe menuju kehidupan yang hakiki. Sebuah puisi saat ulang tahun istri saya 1994. Sebuah puisi cinta. Semuanya cinta di dalam buku ini. Ada cinta dengan istri, cinta dengan negeri, cinta dengan Tuhan, sebuah cinta dengan negeri. Jangan menangis Indonesia, jangan menangis Indonesia. Terlalu banyak anak tanpa pendidikan menghibah, mengharap cemas. Adalah anak-anak Atambua. Siapa merampok masa depannya? Ribuan perempuan Aceh korban tsunami, tanpa kaki menggantungkan nasib. Ribuan pemuda tak bermasa depan korban gempa Lombok, menanti uluran tangan. Tsunami tak bertanda datang lagi di Banten, Lampung Selatan. Mereka hanya bisa pasrah. Jangan menangis Indonesiaku. Aceh membara, ribuan anak muda berang menganyung-anyungkan bendera berslogan sarkasme. Tangan mereka gatal menggaruk nyawanya sendiri. Jangan menangis lagi Indonesiaku. Sebab kami juga saudaramu, bagian dari bumi Nusantara. Jangan
menangis Indonesiaku. Ketika terbayang jutaan anak tak berbaju, jutaan pemuda menganggur tanpa kerja, aku bertanya dalam hati, masihkah keangkuhan mengungkung hari-hari? Sebuah puisi tentang hutan. Siapa membakar hutan? Siapa membakar hutan? Siapa membakar hutan di lahan gambut? Siapa menanam sawit di hutan larangan? Siapa melawan arus jalan para leluhur? Siapa membunuh makhluk bernyawa bernama semprang, kupu-kupu, jangkrik, kadal, monyet, orang hutan, siamang berlarian ke sana kemari dehidrasi. Kita dipaksa menghirup karbon dioksida. Sekarat jumpalitan teknokrat main akrobat di gedung parlemen, diam-diam mengatur siasat. Siapa membakar hutan menanam sawit di hutan larangan? Siapa membakar hutan menanam sawit di tahan gambut? Siapa berdosa atas kabut ini? Hutanku meranggas, hutanku memanas, hutanku tinggal kias. Tuhanku, hutanku, aku mengadu kepadamu. Hutanku meranggas, hutanku memanas, hutanku tinggal kias. Hutanku, Tuhanku. Satu buah puisi terakhir. Sebuah kado ulang tahun buat istriku. Kita akan dikawinkan oleh alam. Kita berjalan tanpa arah. Tiba-tiba harus berteduh kepanasan. Waktu tanpa sengaja menyapa, meski tak paham. Getar ditimbulkan nurani bernama cinta. Lalu kita sepakat merenda hari depan bermanik. Kita berani melawan arus, melawan ombak. Adalah kita tokoh kebenaran. Adalah kita penguasai jagat awang-awung. Adalah kau yang mengulang tahun metani waktu. Adalah aku yang hanya sempat mengirim doa bahwa semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, bahwa hari yang akan datang lebih baik dari hari ini, bahwa cinta kita direstui Tuhan, orang tua, kerabat, bahwa kepercayaan, kesetiaan tak tersisa, bahwa keinginan tidak bertepuk sebelah tangan, bahwa kita sama-sama ingin merenda kemenangan. Kita dikenalkan alam besar sendiri. Adalah kita kelak harus hidup mandiri tanpa menjadi parasit. Darah kita telah sealir, tekad kita telah seiring. Kita akan dikawinkan oleh alam. Dan akhirnya emang betul-betul kami menikah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pernikahan itu langgeng Bapak sekalian, kita doakan mudah-mudahan tetap sakinah, mawadah, warahmah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ada beberapa puisi yang nanti juga akan dibacakan oleh yang pertama Bapak Didit Sirot, kemudian Ibu Iriani Ertandi, Bung EM Yugiswara, Adinda Salira Ayatus Syifa, juga Bung Titas Siwanda, juga ada Bung M Hudori dan Bung Mendi Saputra. Untuk itu marilah kita dengarkan dan kita saksikan sebuah puisi yang akan dibacakan oleh Bung Didin Sirot. Namun mohon berkenan pada para pembaca untuk mengambil buku yang sudah disiapkan, dan di sini juga sudah disiapkan kuas
dan cat ini sebagai simbol dan refleksi teman-teman pembaca untuk menyampaikan goresannya, pesan, kesan apapun kepada Bung Dimas Agus Pelas. Dan ternyata Bapak Kepala Taman Budaya memilih warna kuning dan warna hitam. Hitam kuning. Ya, kalau dipadu warna itu menjadi netral sebenarnya. Luar biasa, dan beliau akan mengambil buku, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba baca puisi karya Bung Dimas Agus Pelas yang berjudul Menjelang Subuh. Ia yang datang malam-malam adalah gelisah dini hari, sisa mimpi yang badar. Dan ketika seraut wajah duka mengharap bias api lilin, cinta terlalu cepat mengental esoknya. Antara asmara dan birahi tipis menyekat kulit ari. Ia yang datang bersama kokok ayam jantan, mengisyaratkan pinangan dekat waktu. Tak ada lagi pilihan kecuali maju. Gendering telah bertalu, taji hampir setumpul pensil. Ambil dan rautlah, kita gorok wajah semesta. Jangan tanya kesilaman, biar kenangan menjadi terempias, sejuk membasuh luka yang dibiarkan miliknya. Ia yang datang dini hari adalah irama dengkur jelang fajar, sisa perdebatan yang tak pernah selesai, seperti sang petualang berperang menang, namun kekalahan senantiasa membayangi. Hidup menabung kematian kecil, dan pada takdir segala yang tersirat akan tersurat. Ia datang dini hari adalah syahdu 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku yang berbahagia. Iriani Ertanti, salah satu penyair wanita Republik Indonesia yang bermukim di Provinsi Jambi, yang sekarang lebih banyak waktunya untuk membaca kitab suci. Namun beberapa hari waktu yang lalu beliau kembali membuka puisi-puisi yang beliau ciptakan juga, dan sudah beberapa buku antologi puisinya diinformasikan dan disebarkan di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini beliau kita undang untuk melengkapi suasana Dimas Agus Pelas melantunkan dan meluncurkan antologi puisi sketsa cinta. Bagaimana cintanya Iriani Ertanti? Kita saksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, saya tidak membaca puisi Mas Dimas karena ketika Mas Edi bilang ada terjemahan bebas ya, terjemahan bebas tumpeng ya, Bukit Manoreh itu saya jadi ketularan di situ, kepingin berinspirasi dadak-dadak. Jadi ada sebuah puisi dadak-dadak buat Mas Dimas Agus Pelas. Ini di dunia ini ada 3 jenis laki-laki, nggak usah payah-payah. Apakah dia itu gendut, kurus, pendek, tinggi, cakep, ganteng, jelek, kaya, miskin, tua, muda, sarjana, intelektual, bla 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 dan lain-lain. Tapi mereka sebenarnya cuma 3 jenis kalau menurut saya. Yaitu 1, laki-laki bermata kuda poni. Itu 1. Nggak tahu ya, Mas Didin masuk yang sana apa Mang Alem yang saya nggak tahu. Itu introspeksi ya. Nah, terus yang kedua itu laki-laki bersepatu Lars. Saya juga nggak tahu apakah Mang Aloy ada di situ, Didin ada di situ, Edi Kuncoro ada di situ atau Agus Pelas ada di situ. Terus yang ketiga itu laki-laki takut tikus. Saya juga tidak tahu apa Tita Suganda ada di sana atau ini yang lari-lari ini Ide ada di situ, saya nggak tahu. Tapi sore ini saya ketemu seseorang yang saya ingin judge dia atau saya anugerahkan sesuatu, yaitu Mas Dimas Agus Pelas. Saya katakan bahwa Mas Agus Dimas Pelas adalah sosok laki-laki bermata kuda poni. Laki-laki bermata kuda poni. Dia berkeringat, dia menitikkan air mata. Dia rajin mengangkut cinta sampai ke puncak gunung. Lalu menggembur dan menanamnya. Lalu dia seperti sebatang pohon mangga yang rindang, yang buahnya manis harum, berbuah lebat dan tumbuhnya di pinggir jalan. Saat orang-orang lewat melempar dengan batu, dengan kayu, dia balas dengan buah-buahnya yang manis dan ranum. Lalu dia pun menjala impian sepanjang waktu sambil membuka percakapan rembulan serta membuka hujan. Lalu dia pun duduk akrab bersama embun, bersama ilalang, bersama bintang, bersama bulan, bersama danau, bersama sungai, dan bahkan bersama lautan. Tetapi ada satu yang tidak pernah dia lupakan, adalah jatuh cinta selamanya dan berdawai kesayangan. Jambi, teater apa ini? Taman Budaya, Teater Arena 24 Agustus 2020. Selamat ulang tahun Mas Dimas Agus Pelas. Itu puisinya sebentar tadi di situ ya. Pinjem bahasanya. Oh iya. Sebentar lagi asar. Terima kasih Mbak Irin, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Iriani Ertanti. Jadi laki-laki itu ada 3 macam. Bermata kuda poni, bermata sepatu Lars, lelaki takut tikus. Mari kita introspeksi, kita termasuk laki-laki yang mana. Saudara-saudara yang berbahagia, tadi beliau juga memilih warna hitam. Selanjutnya kita saksikan di sana Bung Ide Bagus Putra
menjajakan buku, dan hasil penjajahan itu nanti akan disumbangkan ke Tahfiz Quran Yatim Piatu. Jadi itu pun juga tidak harus hari ini Bapak sekalian, itu hanya simbol saja. Itu sebagai pengikat, kalau sudah memegang buku antologi hari ini berarti punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada Tuhan dan tanggung jawabnya kepada umat. Tidak harus sekarang, tapi bisa bertanya nomor rekening Om Dimas atau barangkali rekening panitia berapa, karena bisa minggu depan, bisa bulan depan. Jangan sampai tahun depan bukunya juga tidak dibaca, sumbangannya lupa. Saudara yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama Bung E.M. Yogiswara akan juga membacakan puisi karya, harapan kita adalah karya Bung Dimas Agus Pelas. Kami undang Bapak Haji E.M. Yogiswara, silakan. Kita juga akan saksikan beliau memilih warna yang mana, karena ada beberapa warna yang harus digoreskan di kain putih. Ya, ada perpaduan kuning dan hitam, juga merah. Dan sketsa penuh makna dari Bung E.M. Yogiswara. Luar biasa. Selanjutnya kami persilakan untuk mengambil buku. Kita beri plus yang meriah untuk Om E.M. Yogiswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan untuk membacakan puisi Mas Dimas. Terakhir di tahun 2009, artinya gaduh-gaduh 50, artinya umurnya 50. Oh, sekarang sketsa jadi 61. Jadi sudah 11 tahun beliau menyimpan cinta-cinta yang abadi. Ini mungkin. Tolong jangan dimerahkan, gelap ininya. Lightingnya tolong jangan digelapkan, jangan dimerah. Tidak terbaca nanti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar lagi azan, tapi sudah selesai. Karya Mas Dimas ini di halaman 59. Tadinya saya mau membacakan tentang siapa membakar hutan, karena malam sudah terasa asap, tapi didahuluin oleh Mas Dimas. Gak jadi. Bagi saya itu adalah cinta pada wilayah ekologi, gitu. Nah sekarang cinta terhadap kata-kata. Banyak sebenarnya yang ingin saya bacakan, cuman berhubung satu yang diizinkan, ya sudah. Dosaku, dosa, kata-kata. Dosaku, dosa, kata. Kata-kata berbusa, deterjen kata-kata. Kata-kata berbuih, gelembung kata-kata. Kata mengawang di awang, menerawang kata-kata. Kata-kata manisan, gula-gula kata. Dosaku, dosa kata. Maka tobatku, tobat kata.
nasuha kata-kata. Kubunuh kata-kata melambung, ku ganti kata membumi. Realitas. Kubunuh kata silam, kubunuh kata lampau, ku hancurkan kerajaan sekedar kata. Ku jadikan kata-kata bermakna, dosaku dosa kata-kata, maka tobatku tobat nasuha kata-kata. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi M. Yugiswara, dan selanjutnya karena ini lintas generasi, maka kita akan panggilkan juga Adinda Salira Ayatus Syifa. Silakan mengambil buku dan kuasnya, kemudian apa yang akan digoreskan di dalam tinta putih, kain putih ini. Ada garis, oh tanda tangan. Tangan-tangan yang penuh makna. Baik saudara sekalian, yuk kita nikmati dan kita saksikan tentu saja Salira Ayatus Syifa. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Salira Ayatus Syifa. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Om Dimas Agus Pelas yang sudah memberi kesempatan Syifa untuk baca puisi di acara launching peluncuran buku antologi yang judulnya Sketsa Cinta. Semoga dengan adanya acara peluncuran buku ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya dan teman-teman yang lain yang masih muda untuk bisa terus menggoreskan karya-karya ke dalam bentuk buku. Pada hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Biarkan Cinta Mengalir, Mencari Kerendahan Hati. Dimas Agus Pelas. Biarkan cinta mengalir seperti air mencari kerendahan, seperti kita yang senantiasa rendah hati, menjadi pribadi sebermula adanya, seperti kesederhanaan saat kau belanja di warung tetangga tanpa alas kaki, hanya berkain berkerudung putih. Saat belajar mengaji di surau seberang, biarkan cinta itu mengalir seperti darah di tubuh kita. Tak perlu disumbat, tak usah diatur. Biarkan kedamaian dan kesejukan mewarnai. Biarkan cinta itu seperti sungai mengalir kemana-mana. Ke muara, ke segenap jiwa, menyejuki hati, memasuki rongga dada, menjadi sebentuk kekuatan tanpa intrik. Biarkan cinta tetap utuh, meski wajah semesta coreng-moreng dari luka sejarah yang nganga dan kekecewaan yang purba. Biarkan cinta mengalir seperti air, mencari kerendahan. 1999. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut kita akan undang anak muda juga, tetapi sudah menginjak dewasa dan cenderung matang. Bung Titas Siwanda, silakan.
protokoler. Selamat ulang tahun Pak D atau Mbah Pak Dimas Agus Pelas. Semoga umurnya berkah, semoga selalu sehat dan terus berkarya. Saya bacakan orang-orang. Orang-orang berebut posisi, berebut duduk di kursi, sedang tukang kursi mati-matian menjual kursi yang tak dibeli. Orang-orang ingin seperti Soeharto. Meski harta yang indah itu didapat dari mencuri, merampok, menilep, merayu, dan menjilat. Orang-orang tak ingin seperti Soeharto yang suka menimbun-nimbun harta. Karena terlalu lama duduk di kursi. Buatan tukang kursi yang sulit mencari sesuap nasi. Mungkin semua orang akan berbuat seperti Soeharto jika diberi kesempatan duduk berlama-lama. Siapapun itu. Tidak untuk Amin Rais, Buyung Nasution, Emil Salim, atau seperti mahasiswa penggerak reformasi yang konon kini mati suri. Orang-orang menghujat Soeharto karena orang-orang puas memujinya. Ketika semua orang puas memuji Amin Rais, akankah kelak mereka menghujatnya? 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Titas Siwanda. Saudaraku yang berbahagia, beberapa penyair yang barangkali agak langka, agak jarang ketemu dengan kawan-kawan di sini karena beliau melanglang buana di luar sana dengan dunia jurnalismenya yang luar biasa, tetapi kita yakin beliau tetap masih cinta dengan dunia kepenyairan. Siapakah dia? Siapakah dia? Baik, kami akan mengundang. Ini suara apa? Oh, ilustrasi. Ya, apa hubungannya dengan laki-laki suka tikus atau takut tikus tadi? Kita akan undang Bung M. Hudori. Oh, 2. Hudori 2. Ini gayanya masih seperti dulu di Sriwijaya Pos. Sekarang sudah berubah. Tingginya juga masih sama dengan saya yang mengenal pertama kali beliau di belakang DKT kantornya. Dan kita akan lihat, pasti beliau akan mencari warna yang beda dengan kawan-kawan yang lain, karena beliau senang yang berbeda. Kita saksikan. Agak kaku memegang kuas karena beliau sebenarnya rajin memegang pena, Bapak sekalian.
Jadi memainkan kuas ternyata tidak sama dengan memainkan pena. Namun di sini simbolnya adalah mata pena dari Bung M. Hudori. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak banyak testimoni untuk Mas Dimas selain salam hormat. Dan saya mengenal beliau sejak hijrah dari Palembang ke Jambi. Saat itu beliau di TPI dan saya di Haring Sriwijaya Pos. Dan beliau adalah wartawan yang tahan lapar. Karena ada lagi ya. Bagaimana aku bisa diam, Tuhan, jika di setiap detik di kiri kanan tumbuh ilalang tajam menggores pilu. Bagaimana aku bisa diam, Tuhan, jika di setiap napas tangan-tangan melemparkan tali sekilan. Mulut merobek nurani, jari jemari menari tarian, fitnah dan adu domba. Bagaimana aku bisa diam, Tuhan, jika semua orang berkisah tentang murahnya nyawa di Tanjung Lesung, Lampung Selatan akibat tsunami tak bertanda. Wajah-wajah beringas semakin menghiasi ponselku. Penggenggam kapak menenteng linggis. Untuk apa? Jika sawah ladang telah berubah pabrik, setiap detik cerobongnya menghembuskan asap korban kematian. Bagaimana aku bisa diam, Tuhan, ketika kejujuran hilang, berganti saling curiga, rasanya ingin ku mengeja asma-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Mas Dimas, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan usia. Amin. Ibu RT luar biasa. Saya juga Pak RT. Tolong pada Pak RT dan Bu RT tetap netral, menjaga stabilitas berkesenian. Bapak Ibu yang kami hormati, para undangan yang berbahagia, masih ada satu penyair lagi yang akan kita tampilkan. Namun sebelumnya nanti kita juga akan umumkan berapa hasil penjualan buku dan dari para donasi. Baik, berikut kita akan undang penyair yang satu ini, Bung Medi Saputra.
Indonesiaku. Goresan pena Dimas Agus Pelas. Indonesia adalah manik-manik, jamrut katulistiwa, jatuh dari sorga, katanya. Kemudian menebar santero jagat raya, bumi Nuswantoro Jawa Dwipa, Kalimantan, Borneo, Sulawesi, Irian Jaya, Sumatera, Aceh, tak terkecuali. Semua ketiban sampur ilahi Robbi. Indonesia adalah tanah yang gemar ripah. Loh Cinawi saking suburnya kini menjadi bancaan para koruptor. Indonesia adalah tanah yang di setiap jengkalnya bisa menghasilkan minyak, batu bara, emas, perak, titanium, bahkan berlimpah lautan. Di dalamnya tersimpan triliunan ton ikan. Indonesia adalah udara. Di setiap helaan nafasnya terkandung molekul setiap detik bertasbih untuk kejayaan rakyatnya. Indonesia adalah negeri baldatun toibun warubun gofur. Indonesiaku sedang berpesta pora merayakan kemerdekaannya. Rakyat di kampung, di desa, di pegunungan, di pesisir, di kota-kota semua bersuka cita memasang bendera sang saka. Memasang umbul-umbul, memasang baleho, spanduk, bahkan anak-anak, orang dewasa, tua, muda, semua berlomba dalam keriuhan girang. Lupa nestapa. Oh, Indonesia. Sudah berapa tahunkah kita ini merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sempurna sudah acara peluncuran antologi puisi sketsa cinta Bung Dimas Agus Pelas. Untuk menyimpan sebuah kenangan yang indah ini, tentu saja Bung Dimas Agus Pelas mengajak saudara-saudaraku semua untuk tetap pakai masker, jaga jarak 1 meter, walaupun sekarang akan kita laksanakan foto bersama. Saya undang Bung Dimas, Bu RT sama anak lanang, kemudian Bapak Kepala Taman Budaya, Ibu Agus, Bapak MK Aloy, teman-teman penyair, Pak Didin Sirot, Mbak Iriani, Om EM Yogiswara, Adinda Salira Ayuta Siva, Bung Titas, Pak Kudori, dan Mas Medi Saputra. Persilakan untuk foto bersama. Dan kami akan mengumumkan hasil lelang atau penjualan buku itu. Jumlahnya berapa ini ya? Bung Ide tadi sudah dihitung belum? Belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. Coba dihitung lagi Bung Ide. Ya. Kayaknya agak geser ke kiri. Ya. Hop. Nah, sesuai dengan COVID, jadi diselang-seling. Bung Titas agak ke depan sini. Iya. Pak Kepala TBC tetap di sana. Istrinya agak geser saja, Bu, nggak apa-apa. Ya, oke. Maskernya tidak usah dipasang dulu. Oke. Sementara Bu RT dengan Pak RT agak menjaga jarak. Oke, siap? Ya, yuk. Ini supaya seperti acara pengantenan itu 1.2.500. Krek. Ya, sekarang maskernya dipakai. Yang pakai masker dipakai, foto lagi. Ya. Siapa tahu ada Satgas COVID-19 hadir, jadi kita laporannya. Ini bagian dari sosialisasi kita bahwa kita tetap taat dengan protokoler COVID-19. Terima kasih. Dato MG Aloy. Oh ya udah, oke. Oke. Pemusik. Pemusik silakan foto. Yuk. Oh sudah foto. Oke, terima kasih. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan ketemu lagi di lain acara. Salam budaya.